Jutaan dan bahkan miliaran produk di sekitar kita menggunakan hasil tambang, mineral, dan batu bara. Banyak produk-produk yang menggunakan hasil tambang seperti mobil, elektronik, bangunan, bahkan uang. Sebelumnya, pertambangan mineral dan batu bara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan dari sektor pertambangan selama 11 tahun, undang-undang tersebut harus direvisi. Karena jika tidak direvisi, undang-undang lama akan menimbulkan implikasi seperti tidak ada penegasan kewajiban, divestasi, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, permasalahan antar sektor, serta hilangnya ekonomi bagi negara. Maka, pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Minerba yang dimana diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdiri dari 4 klaster. Pertama, perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Kedua, keberpihakan pada kepentingan nasional. Ketiga, kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Dan keempat adalah pengelolaan lingkungan hidup. Dalam klaster pertama dikenalkan yaitu konsep wilayah hukum pertambangan, yakni wilayah untuk penelitian dan penyelidikan untuk potensi cadangan mineral dan batu bara. Perizinan untuk penambangan jauh lebih mudah dan sederhana, yaitu peraturan bahan galian C, di mana surat izin penambangan batuan dan iup batuan. Serta adanya rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional yang dimana disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, di mana memiliki pedoman-pedoman sebagai berikut. Dalam klaster kedua ditegaskan bahwa kewajiban divestasi saham sebesar 51% untuk perusahaan asing. Penguatan peran BUMN diperkuat dengan pemberian 6 prioritas, yaitu mendapatkan hak prioritas untuk mengusahakan WUPK dan membeli saham di divestasi dan dapat memberikan perpanjangan IUP atau IUPK. Produksi, penjualan, dan harga mineral atau batu bara ditetapkan oleh pemerintah pusat sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam klaster ketiga, Undang-Undang Minerba mengatur tentang kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi antara lain, yaitu perpanjangan KK atau PKP 2B menjadi IUPK tidak otomatis. Penyederhanaan perizinan untuk IUP yang telah ada dan baru. Pemberian insentif non-fisikal bagi pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi mineral dan batu bara secara terintegrasi. Dan pengaturan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memfasilitasi hak atas tanah masyarakat. Undang-Undang Minerba mengatur tingkat keberhasilan reklamasi 100% untuk WIUP atau WIUPK yang diciutkan, berakhir, dan diusahakan kembali, serta dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang dibuka dan lahan yang sudah direklamasi. Pemegang IUP atau IUPK yang tidak melakukan reklamasi akan dikenakan sanksi pidana dan denda.